Dia mencuri mayat yang sudah meninggal dan kayaknya tuh baru 16 jam lah. Iya. 16 jam dikubur, itu tiba-tiba mayatnya udah nggak ada. Dalam artian dia memakan tubuh si Mbok Rina ini. Mbok atau Mbah Rina. Ya, Mbok Rina ini dia dimakan. Balik lagi ke channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Nah, di konten kali ini gue sama Raja mau membahas tentang sebuah kasus manusia yang memakan manusia atau kanibalisme. Oke, kanibalisme. Sudah tahu dong lawan Setapak, kasusnya siapa? Bener banget, kasusnya Sumanto. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kasus Sumanto, gue mau ngasih tahu dulu tentang asal-usul kata kanibal. Kayak apa tuh? Jadi gini, di Yunani dulu kalau misalnya anjing makan anjing atau manusia makan manusia itu namanya anthropophagus. Oke, Yunani. Anthropo yang berarti manusia dan pagein yang berarti makan. Nah, kata kanibal sendiri itu adalah kumpulan kata dari bahasa Belanda yang diambil dari bahasa Spanyol canibal. Yang berarti Karibia. Nah, kenapa Karibia? Nah, waktu itu kita tahu bangsa Spanyol merupakan bangsa yang merupakan bangsa penjelajah. Oke. Jadi kasus kanibalisme yang ditemukan sama penjelajah dari Spanyol ini didapatkan di Karibia. Oke. Jadi makanya dinamakan canibal gitu di bahasa Spanyolnya. Nah, gimana sih kasus Sumanto? Kasus Sumanto itu terungkap, ini dari sumber yang gue baca, itu di tahun 2003. Bener nggak sih? Jadi balik lagi ke cerita Sumanto itu ya. Di cerita Sumanto itu kalian tuh ada yang udah tahu atau baru tahu ya tentang Sumanto itu. Dia itu pemakan manusia. Seperti yang tadi udah dijelasin sama Mas Randi, kenapa bisa dibilang dia makan manusia itu. Jadi terbongkarnya di bulan Januari tahun 2003. Dia mencuri mayat yang sudah meninggal dan kayaknya tuh baru 16 jam lah. Iya. 16 jam dikubur, itu tiba-tiba mayatnya udah nggak ada. Betul. Kenapa orang bisa tahu mayatnya udah nggak ada? Jadi itu kan kalau tanah kuburan itu bentuknya menggunung, ketika sesuatu yang udah digali kembali dan juga yang di dalamnya itu dikeluarin, itu bakalan jadi kayak ambles atau enggak berbentuk menggunung lagi gitu ya. Benar. Nah, itu udah ada kecurigaan karena setelah kalau kita ditahlilkan atau enggak diyasinin lah gitu. Paginya ditengokin lagi tuh udah ambles gitu. Dan kebetulan itu adalah mayat seorang perempuan dengan usia 81 ya. Iya, namanya Mbok Rina. Mbok Rina. Nah, sial bagi tubuh Mbok Rina ini itu dicuri atau dicolong oleh Sumanto untuk dijadikan hasrat nafsu makannya dia ya. Dalam artian dia memakan tubuh si Mbok Rina ini. Mbok atau Mbah Rina. Ya, Mbok Rina ini dia dimakan, nggak tahu deh cara dimakannya, atau dimakan mentah-mentah atau direbus atau digoreng ya, intinya kalian makan. Gue udah nggak kepikiran banget tuh. Kayak gimana sih makan orang gitu ya, makan mayat orang tuh, mayat yang udah mati gitu ya. Semenjak itu ya diselidiki lah gitu. Nah, kenapa penyelidikan bisa berakhir pada Sumanto? Jadi itu jejak-jejaknya itu mengarah ke rumah Sumanto. Betul, jadi waktu ditemukan di polisi ke rumah Sumanto ini tidak melakukan perbuatannya secara bersih. Iya. Artinya tulang-tulangnya si Mbah Rina ini atau Mbok Rina ini masih berserakan di rumahnya. Iya, jadi itulah yang membuat dan membenarkan itu kayak barang buktinya itu udah ada gitu di rumah Sumanto ini. Dan akhirnya dia ditangkap, diselidiki lah. Ternyata dia mengaku tidak hanya memakan dan juga ternyata dia tuh pernah membunuh seorang tukang pijat bernama Mistam. Betul. Ya,
si Mistam ini setelah dia memijat si Sumanto, dengan kejamnya dia membunuh dan memakan si Mistam ini. Dan itu kejadiannya di Lampung dan juga di daerah Purbalingga. Ya. Nah, Di daerah di kampung halaman Sumanto. Ya, di kampung halaman Di Sumanto, Purbalingga, dan juga di tempat perantauan dia lah di Iya, Lampung. di Lampung. Dan korbannya itu juga cuma 2, ternyata ada 3. Tapi yang teridentifikasi atau yang sudah dipublikasi itu hanya 2, Iya. yaitu Mistam dan juga Mbok Rina. Ya, nah, Gitu. kenapa kecurigaan polisi itu terhadap pembunuh Mistam adalah Sumanto? Karena di rumahnya Sumanto terdapat pakaiannya si Mistam itu. Mistam, oke. Nah, setelah ditanya lebih lanjut, Sumanto menjelaskan kalau dia itu diharuskan sama gurunya untuk makan tumbal aja ya. Guru Iya. spiritualnya dia. Menumbalkan 7 orang. Ya. Totalnya 7 orang Betul. harus. Supaya apa, Mas? Supaya dia kebal. Kebal. Terus habis itu mendapat ketenangan batin. Oke. Sama satu lagi dapat menghidupkan orang mati. Oke. Itu kalau gurunya bilang ke Sumanto, kalau lu bisa mengumpulkan 7 tumbal atau mengkonsumsi 7 tumbal, yaitu 3 ilmu tadi, kebal, mendapatkan ketenangan batin dan bisa menghidupkan orang mati, itu akan bisa lo raih gitu. Katanya si Sumanto itu nggak pernah makan daging tuh nggak cuma manusia doang. Betul. Gitu. Jadi pernah makan apa aja, Mas? Jadi gini, menurut Sumanto, daging manusia itu rasanya seperti daging anjing atau daging babi. Berarti kan dia udah pernah makan anjing dan babi gitu. Cuman menurut pengakuannya dia, ya, sukanya tuh sama mana tuh? daging anjing, Favorit. daging tikus dan daging Kucing. itu lebih enak daripada daging manusia gitu kata Sumanto. Oh, berarti ada kadar keenakan dagingnya ya gitu. Iya, menurut Sumanto setelah dia maksudnya makan daging yang mayat ya, yang ini katanya ya gitu rasanya seperti daging anjing dan daging babi gitu. Oke, tapi nggak pakai kol ya? Sayur kol gitu. Gak. Sebenarnya ya namanya daging manusia itu banyak banget penyakit ya. Karena tuh gue ngeliat di banyak banget informasi di media, kayak lu nggak tahu nih si korbannya penyakitnya tuh kayak pernah penyakit apa gitu. Jadi jangan pernah kalian punya berpikiran untuk pernah memakan manusia gitu. Kalian nggak tahu kalau yang kalian makan tuh kayak pernah penyakit HIV atau kayak gimana, kita kan nggak tahu gitu. Ini aja juga aneh, siapa yang mau makan daging manusia? Pokoknya jangan pernah ada kepikiran gitu. Kalian mengidolakan Sumanto karena sudah ada public figurnya. Bukan public figure, action figure. Action figure. Nah, action figurnya itu sempat bikin marah Sumanto. Bener nggak sih? Bener. Sumanto nggak terima kalau misalnya Dirinya. dia dibuat action figure dan dengan penjelasan-penjelasan yang ada di box action figure itu, karena menurut dia dia sadar kalau perbuatan yang dilakukan itu salah. Dan dia nggak mau ada orang-orang lain, ada Sumanto lain yang mengikuti yang lahir karena punya action figure dari Sumanto itu. Benar. Tuh secara nggak langsung Sumanto udah ngasih tahu gue salah dan lu jangan ngikutin gue gitu. Dan emang bener dia tuh udah tobat gitu. Gue yakin banget setiap orang tuh pasti ada jalan keluar untuk tobat gitu. Betul. Walaupun masih dalam pengawasan karena kadang-kadang ngomongnya suka ngelantur. Oke. Karena dia sudah teridentifikasi dan juga sudah dijadikan tersangka. Dia akhirnya setelah diketok palu ya di pengadilan, dia mendapatkan hukuman selama 6 tahun penjara. 6 tahun. Ya, dikarenakan dalam keputusan dari pengadilan itu dia dijerat hukuman dengan pasal 363 yaitu pencurian dan pemberatan. Dikarenakan dari pencurian dan pemberatan itu dia mengajukan kasasi, hak banding. Ya, hak banding oleh tim pengacaranya dan tim pembelanya lah. Tim pembela Sumanto ini mengatakan bahwa pasal 363 tidak cocok. Iya, pasal 363 tidak cocok digunakan dalam menjatuhkan hukuman bagi Sumanto. Dikarenakan mayat yang sudah meninggal itu bukan barang. Dikarenakan di 363 itu adalah pencurian dalam tanda kutip itu adalah barang. Sedangkan mayat itu bukan barang, tapi adalah sebuah kotoran manusia yang sudah ditinggalkan atau dengan dikuburnya itu sudah menjadi kotoran. Ya. Gitu.
Jadi akhirnya dia diringankan kembali menjadi 5 tahun penjara. Ya, itu juga pun dengan alasan kalau Sumanto itu memiliki gangguan jiwa, gangguan kejiwaan. Jadi hukumannya dikurangi menjadi 5 tahun penjara. Dari 5 tahun penjara. Gitu. Dan saat ini si Sumanto, kalian juga pasti bertanya-tanya, gimana sih kabarnya Sumanto gitu. Kabar Sumanto kali ini masih sehat walafiat. Sebelumnya di tahun 2021 dia juga sudah divaksin gitu ya. Sempat vaksin ya. Ya. Walau malang nasibnya dia tidak diterima di desanya dan juga di keluarganya. Betul. Nah, selama nggak diterima di keluarga dan di kampungnya, Sumanto itu belajar agama Islam ya. Iya, di pondok pesantren. Agama Islam di pondok pesantren. Iya. Gitu. Dan katanya juga sekarang dia sudah menjadi salah satu ustadz gitu ya, kayak ustadz gitu. Tapi gimana ya, dalam masa pengawasan gitu ya mungkin ya gitu. Dan juga pernah di interview diundang jadi narasumber di ya berbagai macam stasiun TV, radio atau ini. Dan menurut sumber yang gue baca itu gak cuma di Indonesia dia diundang. Iya, dia sempat diundang di media-media luar juga untuk menceritakan tentang kasusnya dia gitu. Nah, sebelumnya juga gue tahu Sumanto ini itu dari sebuah film di tahun 2004. Dari 2004 ya, berarti 20 tahun yang lalu ya. Iya. 20 tahun yang lalu itu ada filmnya gitu. Kalian bisa cari kok kisah nyata Sumanto gitu. Sebenarnya tuh ceritanya tuh mirip-mirip sama ceritanya si siapa? Dukun AS, kalau kalian pernah nonton di channel kita tentang Dukun AS. Oh iya. Ya, Dukun AS itu juga kayak melihat kayak ada wangsit gitu oleh orang tuanya. Oleh bapaknya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton di konten kita yang berjudul Dukun AS. Iya. Gitu. Jadi. Nah, sekian cerita tentang Sumanto dari kita berdua. Raja, ada yang bertambahin lagi? Cukup. Oke, buat kawan setapak, apabila mungkin ada informasi yang masih kurang, bisa di komen langsung di channel Tapak Misteri Backpacker. Jangan lupa juga di subscribe, like, share ke teman-teman kalian, ke teman-teman kawan setapak, biar channel ini makin gede lagi. Kami berdua pamit. Saksikan konten-konten lain di channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Sampai jumpa.